Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Sejahtera dan Salam Kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis, Ibu Yati Lastuti, SPD MSE, dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salma Sheryl Safitri dengan NIM 17066241133. Saya berasal dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis kasus, salah satu analisis kasus yang relevan dari pertemuan 2 hingga 7. Analisis kasus tersebut yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk. Analisis ini disusun guna memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Hukum Bisnis. Baik, sebelumnya, kepailitan atau pailit merupakan keadaan di mana seorang debitur dianggap tidak mampu melunaskan hutang-hutangnya. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berbunyi, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, PT Seritex merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan garmen yang cukup terkemuka tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh Asia. Perusahaan yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah ini didirikan pada tahun 1966 oleh Haji Muhammad Lukminto. PT Seritex memiliki peran yang sangat penting bagi industri tekstil dan garmen melalui kegiatan ekspornya dan penyediaan lapangan tenaga kerja dalam skala yang sangat besar. Namun sangat disayangkan pada tahun 2021, PT Seritex mengajukan permohonan pailit dan pada tahun 2024, PT Seritex dinyatakan pailit. Faktor-faktornya yang menyebabkan terjadinya permasalahan keuangan PT Seritex yaitu beban utang yang meningkat secara signifikan seiring berjalannya waktu, lalu ketatnya persaingan bisnis, dan penurunan permintaan pasar akibat pandemi COVID-19. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh PT Seritex sendiri, tetapi juga dirasakan oleh mitra bisnis, ekosistem industri tekstil nasional, juga belasan ribu karyawannya. Alasan saya memilih kasus ini karena ini merupakan contoh nyata bagaimana perubahan makroekonomi dan ketidakseimbangan manajemen keuangan tidak hanya menggoyahkan kelangsungan perusahaan kecil, tetapi juga perusahaan besar sekaligus. Selain itu, pemilihan kasus ini juga saya harapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai kepailitan. Permasalahan utama yang saya angkat dalam kasus ini yang pertama adalah ketidakmampuan PT Seritex dalam memenuhi kewajiban utangnya. Lalu yang kedua adalah restrukturisasi utang PT Seritex yang tidak berjalan efektif. Yang ketiga adalah ketidakmampuan manajemen mengelola utang dan tata kelola yang kurang efektif. Lalu ada identifikasi hukum yang relevan pada masalah kepailitan PT Seritex, yaitu kepatuhan terhadap Perjanjian Homologasi atau PKPU, prioritas hak dan kedudukan kreditur dalam kepailitan, good corporate governance dan tanggung jawab manajemen, lalu perlindungan terhadap pemegang saham dan karyawan. Inti dari pembahasan kepailitan PT Seritex ini yaitu kasus kepailitan PT Seritex bermula dari ketidakpatuhan perusahaan terhadap perjanjian pembayaran utang atau homologasi yang telah disepakati selama proses PKPU. Pelanggaran ini memberi dasar hukum bagi kreditur untuk mengajukan permohonan pailit. Dan pada tahun 2024, tepatnya Oktober tanggal 24, Pengadilan Niaga menyatakan PT Seritex pailit. Dalam keputusan ini, kreditur separatis yang memiliki jaminan aset perusahaan mendapatkan prioritas dalam pembagian aset sesuai dalam pasal 55 dan 56 Undang-Undang Kepailitan. Pengadilan juga menjamin keadilan proses kepailitan dengan tetap mengakui hak-hak kreditur berdasarkan peringkat yang diatur dalam hukum. Selain itu, manajemen PT Seritex dianggap melanggar prinsip good corporate governance karena tidak mampu memberikan laporan keuangan yang transparan kepada pemegang saham.
Hal ini menimbulkan kerugian bagi kreditur dan juga pemegang saham, sehingga pengadilan menekankan pentingnya keterbukaan informasi, terutama dalam situasi keuangan perusahaan yang tidak baik atau kritis. Hak-hak karyawan seperti gaji dan pesangon juga diprioritaskan dalam proses kepailitan ini, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Solusi dan rekomendasi yang disediakan adalah perlunya menyusun dan mengajukan rencana restrukturisasi utang kepada kreditur, karena ini bisa membantu PT Sritex untuk tetap beroperasi sambil melunaskan utangnya secara bertahap. Lalu yang kedua adalah manajemen PT Sritex harus aktif dalam bernegosiasi dengan kreditur untuk solusi yang saling menguntungkan, karena negosiasi yang konstruktif dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Lalu, PT Sritex harus meningkatkan prinsip good corporate governance yang baik, karena akan membantu perusahaan dalam mengelola risiko lebih efektif dan menjaga kepercayaan dari yang berkepentingan. Selain itu, hak-hak karyawan juga sebaiknya menjadi prioritas bagi PT Sritex dalam proses kepailitan, karena ini merupakan kewajiban hukum, juga membantu menjaga moral dan loyalitas karyawan. PT Sritex juga harusnya melibatkan pengadilan niaga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan secara restrukturisasi utang dan penerapan good corporate governance, karena pengawasan oleh pengadilan ini bisa memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat melindungi banyak pihak. Kesimpulannya, PT Sritex dinyatakan pailit karena tidak mampu memenuhi atau melunasi utang selama proses PKPU. Sebagaimana diputuskan oleh pengadilan niaga, ketidakmampuan ini diatur dalam homologasi menunjukkan prestasi yang dapat digunakan oleh kreditur untuk mengajukan permohonan pailit. Dalam konteks ini, perlindungan hak kreditur, khususnya kreditur separatis, dan hak karyawan untuk menjadi prioritas utama sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen menerapkan prinsip good corporate governance untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Selain itu, proses kepailitan harus dilakukan dengan adil dan sesuai peraturan agar semua pihak yang terlibat, termasuk kreditur dan karyawan, mendapatkan perlindungan yang layak. PT Sritex sebenarnya memiliki peluang untuk pulih dan harus terus beroperasi dengan mengambil langkah-langkah restrukturisasi yang tepat dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Segitu saja pemaparan materi mengenai analisis kasus PT Sritex dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.